Gimana kalau sebuah buku yang ditulis lebih dari seabad lalu ternyata justru nyimpen rahasia buat ngasah pikiran kita di era AI sekarang? Nah, itu yang mau kita kulik bareng-bareng hari ini. Pernah kepikiran nggak sih, jangan-jangan menghafal itu sebenarnya adalah sebuah superpower? Ya, kedengarannya aneh di zaman dimana semua informasi tinggal di Google. Tapi gimana kalau itu beneran? Ternyata buat jutaan orang, jawabannya itu ada di sebuah buku kecil yang sederhana yang ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu. Sebuah buku yang mengubah total cara mereka melihat bahasa dan juga cara belajar. Cerita ini dimulai dari sumber yang sama sekali nggak kita duga. Bukan dari seorang profesor tua yang bijak, tapi dari sebuah mahakarya yang lahir dari pemikiran seorang remaja. Dan inilah kitabnya, Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Bagi para santri di seluruh Indonesia, buku tipis ini tuh udah kayak gerbang utama untuk memahami jiwanya bahasa Arab, yaitu ilmu tentang perubahan bentuk kata atau sorof. Dan sosok di baliknya adalah Kiai Haji Muhammad Ma'syum bin Ali dari Jombang. Dan ini dia fakta yang paling bikin kaget. Kiai Ma'syum itu baru berumur 19 tahun waktu nulis kitab ini. 19 tahun. Coba deh bayangin, di usia segitu, dia bisa menciptakan sebuah sistem belajar yang pengaruhnya bertahan lebih dari 1 abad sampai hari ini. Luar biasa banget. Oke, jadi apa sih rahasia di balik buku kecil ini? Gimana cara kerjanya? Yuk kita bedah cetak biru atau blueprint-nya pembentukan kata dalam bahasa Arab yang dia tawarin. Inti dari kitab ini itu ada di ilmu sorof. Gampangnya gini deh, sorof itu kayak ilmu anatominya kata. Kita belajar gimana satu kata dasar bisa diotak-atik jadi puluhan kata baru dengan arti yang beda-beda. Terus apa yang bikin metode ini revolusioner? Kalau buku tata bahasa lain biasanya nyuruh kita baca teori yang rumit dulu kan? Nah, kitab ini justru kebalikannya. Kita langsung disuruh terjun ke pola dan contoh. Belajarnya lewat hafalan dan praktik, bukan cuma analisis doang. Intinya, praktek dulu, baru teori belakangan. Tapi ternyata metode ini tuh bukan cuma sekedar teknik menghafal. Ada sebuah filosofi yang dalam banget di baliknya yang menempatkan syaraf sebagai ibunya segala ilmu pengetahuan. Di dunia pesantren ada satu pepatah sakti yang kayaknya dihafal semua santri. Anahu abul ilmi wa asyarfu ummuhu. Artinya, tata kalimat atau nahu itu bapaknya ilmu dan perubahan kata atau syaraf itu ibunya. Analogi ini keren banget loh. Jadi syaraf, si ibu, itu yang melahirkan kata-kata satu persatu. Dia yang ngurusin struktur internalnya kata. Sementara nahu, si ayah, tugasnya mengatur kata-kata itu jadi sebuah kalimat yang utuh dan benar. Jadi gampangnya, syaraf itu ngurusin satu kata, sementara nahu ngurusin satu kalimat penuh. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas ngehafalin semua pola ini? Ini bukan sekadar memori loh. Ini tuh kayak proses ngebangun sebuah prosesor mental yang kuat banget. Ini jauh banget dari sekedar hafalan buta. Anggap aja ini kayak mesin belajar di otak kita. Pertama, para santri ngapalin polanya atau wazan. Terus mereka lihat contoh katanya, si mauzun. Nah pelan-pelan otak mulai ngenalin logikanya secara nggak sadar. Sampai akhirnya, klik, mereka bisa nerapin pola itu ke kata-kata baru secara intuitif. Biar kebayang, kita lihat langsung keajaibannya ya. Ambil satu akar kata fa'ala yang artinya mengerjakan. Cuma dengan ngubah polanya sedikit, lihat deh apa yang terjadi. Yaf'ulu jadi dia sedang mengerjakan. Tambah satu huruf, fa'ilun jadi si pelaku yang mengerjakan. Ubah lagi polanya, maf'ulun jadi objek yang dikerjakan. Dari satu akar lahir begitu banyak makna. Inilah kekuatan soraf. Jadi kita bisa lihat kan tujuan akhirnya apa. Bukan cuma numpuk kosakata di kepala, tapi ngebangun sebuah intuisi bahasa. Mirip kayak musisi yang udah jago. Dia bisa ngerasa mana nada yang pas tanpa perlu lihat partitur. Nah, mereka ini jadi bisa ngerasa apakah sebuah kata itu benar atau salah. Oke, ini semua kedengarannya hebat buat belajar bahasa kuno. Tapi sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Apa gunanya semua ini di dunia modern yang serba digital? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Tapi jujur aja deh, di zaman AI, pas Google Translate bisa nerjemahin seluruh buku dalam sekejap, emangnya metode kuno kayak gini masih relevan? Udah usang kali ya? Nah, disinilah bedanya jadi krusial banget.
Otak manusia yang dilatih pakai metode ini punya rasa bahasa atau kayak dzauq, sebuah intuisi yang dalam. Sementara AI, secanggih apapun dia, pada dasarnya cuma melakukan pencarian pola super cepat, tanpa rasa dan konteks. Makanya, manusia bisa ngevalidasi hasil AI. Tapi AI bisa berhalusinasi dan ngasih jawaban yang ngaco tapi kedengaran meyakinkan. Dan ini mengubah segalanya. Di era AI, keahlian utama itu bukan lagi tentang mencari informasi, melainkan tentang memvalidasi apakah informasi yang disajiin mesin itu benar atau salah. Dan fondasi hafalan inilah yang jadi alat validasinya. Jadi, ini ngebawa kita ke sebuah perenungan. Di dunia yang makin sibuk mengalihkan memorinya ke mesin dan ke cloud, apa sih sebenarnya nilai yang tersisa dari melatih dan mempertajam ingatan kita sendiri? Mungkin jawabannya jauh lebih penting dari yang kita kira.